Kala matahari terbit di ufuk timur, maka di saat itulah anak kecil bernama Satrio Yudi Wahono sudah bangkit dari peraduannya. Pagi dan matahari, ibarat simfoni yang membuat Satrio menemukan semangat baru dalam hidupnya. Anak kecil yang akrab disapa Piu tersebut memang dididik hidup disiplin, termasuk disiplin bangun pagi. Mendiang sang ayah adalah sang penata kedisiplinan itu. Bagi Piu kecil, bermalas-malasan di pagi hari sama saja menentang murka sang ayah. Tak ada cerita tubuh lelah atau mengurai alasan ini itu. Karena pagi adalah pagi yang harus disapa dengan mata terbuka. Almarhum bapak saya sangat ketat sekali mengajarkan saya disiplin, terutama sekali untuk bangun pagi, untuk selalu mementingkan sekolah. Rasa disiplin itu akhirnya terbangun tanpa saya sadari gitu. Pagi saya pasti bangun, walaupun mungkin malam saya harus dikejar deadline, malam harus mengerjakan pekerjaan di studio. Tapi mungkin karena didikan ayah saya, akhirnya saya menjadi terbiasa untuk menjadi morning person. Jadi buat saya tidak ada hal yang membuat saya stres, karena kedua orang tua saya bukan keluarga yang sangat rentan dalam membina hubungan dengan anak-anaknya gitu. Dan saya merasakan walaupun kita ini bukan keluarga yang kaya, bukan keluarga yang mampu banget gitu. Dan semua oleh karena itulah kedisiplinan almarhum bapak saya itu saya pegang sampai sekarang. Bagaimana saya menjaga barang-barang saya. Waktu itu saya masih ingat banget, saya pernah kehilangan seragam karate saya. Bukannya saya malah tapi saya malah dimarahin, dan akhirnya saya juga karena takut sama ayah saya, akhirnya saya tidak meneruskan les karate itu. Kalau mendengar suara beliau aja saya udah ngeri gitu loh. Pada saat saya kecil gitu ya. Kalau dia udah panggil, udah keras dengan nama saya gitu, dipanggil gitu, saya sudah siap gitu. Terus apalagi kalau kita sampai merusakkan barang kita, sepeda mungkin kehilangan karena kita lalai gitu kan, karena kita parkir di satu tempat, kayaknya sepeda kita nggak jarang juga kita memang dihukum gitu. Dihukumnya juga kalau zaman dulu kan belum ada sekarang ya, belum ada Komisi Perlindungan Anak. Jadi kalau dulu main ditabok, main dicubit atau mungkin di gasper itu udah biasa gitu loh. Hal-hal itu yang membuat kita jadi keras juga, jadi disiplin juga. Tapi pada saat zaman sekarang kayaknya hal itu udah susah banget. Saya kayak mau marahin anak saya aja kadangnya nggak bisa gitu loh, karena beda zamannya gitu loh. Terus ibu saya juga mengajarkan untuk selalu menabung. Jadi dulu saya masih kecil selalu dibelikan celengan tabungan yang dari tanah liat gitu. Jadi pada saat udah penuh gitu saya pecah celengannya, selalu saya belikan buku. Saya beli buku-buku kesukaan saya, kayak waktu itu ada Lima Sekawan, ada Sabta Siaga, dan mungkin komik-komik yang lain yang memang udah saya incar dari dulu. Masa kecil Piu adalah masa pengasahan diri. Sebuah masa di mana segala nikmat yang ia anggap penting untuk dirasakan justru berbenturan dengan orang tua. Bahkan untuk membeli mainan pun, Piu tak bisa begitu saja memintanya. Meski tangis meledak sekalipun, rasa iba itu dienyahkan oleh ayah dan ibunya. Karena bagi mereka, si bungsu ini haruslah ditempa jiwanya agar tak mudah meneteskan air mata. Karena Piu adalah lelaki yang kelak akan menghadapi hidup berat dan merenangi rimba masalah. Saya nggak pernah tahu langsung terucap dari bapak saya kepada saya, almarhum bapak saya, karena memang orang tua saya juga seperti itu. Bapak saya juga tidak pernah mengungkapkan rasa bangganya dia, rasa sayangnya dia, ataupun sebuah pujian yang. Tapi ya mungkin itulah yang membuat mendidik saya supaya selalu tidak besar kepala gitu kan. Saya tidak pernah kelihatan selalu perfect di hadapan almarhum ayah saya gitu loh. Selalu aja ada yang salah gitu. Karena itulah yang membuat saya harus selalu berpikir, selalu tidak sembrono gitu. Seperti dulu ibu saya pernah bilang, saya pernah nangis sampai berjam-jam dibiarin aja sama ibu saya karena saya minta mainan. Waktu itu kalau nggak salah saya minta robot-robotan gitu. Sampai nangis, jadi begitu kekehnya saya menginginkan mainan itu. Akhirnya juga nggak dibeliin. Aku tak bisa hidup.
Kalau saja waktu bisa diputar, ingin rasanya Pio mengucap jutaan rasa terima kasih buat orang tua, terutama kepada mendiang ayahanda yang telah menancapkan belati keberanian di dalam dirinya. Karena sang ayah, Pio kecil melakoni kehidupannya dengan penuh warna. Terkadang ia berontak, terkadang ia patuh. Sebuah alur emosi naik turun yang membuat Pio kecil serasa terbang tanpa arah dan kebal ditikam masalah. Namun sosok yang ia kagumi itu kini telah pergi menghadap Sang Ilahi. Maka tinggallah kenangan itu tersimpan rapi di dalam hati. Saya termasuk beruntung karena saya ini termasuk orang yang cerdas. Iya benar, karena saya baru masuk SD aja saya selalu ranking 1 sampai kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Sampai saya di lulus SD juga saya termasuk salah satu the best kelulusan terbaik gitu ya. Sampai kuliah pun saya juga masuk negeri. Walaupun saya sebenarnya orang yang jarang belajar gitu loh. Bukan males karena males belajar, karena sering banyak main. Terus baru SMP saya belajar gitar. Nah, mulai dari belajar gitar itu pelajaran saya mulai drop. Lebih sering dengerin musik, lebih sering dengerin kaset, lebih sering di kamar. Terus mulai berteman sama teman-teman yang aneh-aneh, yang dari anak-anak jalanan segala macam, suka ngamen segala. Jadi akhirnya mulai nggak mikirin pelajaran sekolah. Nah itu sering berantem dengan ayah saya. Maksudnya berantem dalam artian saya selalu dimarahin karena saya mulai pulang pagi gitu kan. SMP udah mulai sering bolos, apalagi SMA saya udah mulai ngeband gitu, ngeband serius karena saya main gitar. Mungkin karena itu tadi, karena saya cerdas, jadi saya lulus SD saya masuk di negeri, SMP juga saya masuk di negeri, SMP negeri 6, lulus SMP negeri 6 saya pengen masuk di salah satu SMA favorit di Surabaya namanya SMA 2. Di situ lulusannya ada Dewa Bujana, ada Ita Purnamasari, ada band Grass Rock waktu itu. Terus Bung Karno juga dulu lulusan situ. Jadi saya pengen masuk di sekolah itu, tapi bapak saya melarang waktu itu. Saya ingat banget almarhum bapak saya melarang karena itu adalah sekolah yang dibilang ada sekolah yang borju, tapi saya tetap nekat masuk ke situ. Ya akhirnya saya masuk di situ dan saya diterima, ya bapak saya nggak bisa maksa saya untuk pindah ke sekolah lain. Jadi saya berharap kalau saya nggak diterima di kuliah negeri, saya pengen kuliah di Jakarta, pengen sekolah musik atau mungkin masuk di IKJ gitu. Itu cita-cita saya pada saat itu. Ternyata saya diterima juga di Fakultas Negeri, di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri di Unair di Universitas Erlangga. Tanpa saya sadari kelas 2 SMP waktu saya pertama kali belajar gitar itu adalah momen saya gitu.